Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gajah Mada 97. Jangan lupa bantu kami dengan like, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di share guys ya. Untuk kali ini adalah penjelasan dari Kang Ujang, pakar belut dari Jawa Barat. Mudah-mudahan ilmu dari beliau bisa bermanfaat bagi para pemula yang ingin belajar budidaya belut. Guys, untuk budidaya belut memang harus butuh persiapan yang sangat matang, jadi tidak boleh sembrono. Oleh karena itu untuk kali ini kita belajar bersama-sama dari pakarnya belut dari Jawa Barat, pakar belut dari Jawa Barat, yaitu Kang Ujang dari BBI Repot. Baik, kita mulai. Mungkin untuk pertama kita beternak belut, kita yang pertama itu mengecek pH sumber air yang mau kita pakai. Itu berpengaruh ke berapa jumlah kolam nanti yang akan kita buat. Misalnya Anda membeli bibit atau mengambil bibit dari BBSI itu menerapkan pH antara 6 sampai 7. Nah, apabila pH kurang dari 6 atau lebih dari 7, kita wajib menggunakan kolam tandon, kolam penampungan air. Jadi sebelum si air masuk ke kolam, kita wajib menampungnya dulu dengan cara kita merendam daun pisang kering sebagai alat penetralnya. Misalnya di tempat Anda semua 7,1 atau ya dan seterusnya 7,2, 7,3, atau di bawah dari 6, 5,9, 5,8, itu wajib menggunakan kolam tandon untuk penetralan pH mengikuti asal bibit itu tersebut, kecuali kalau bapak-bapak semuanya atau ya Anda semuanya menggunakan bibit dari daerah masing-masing, tidak perlu menggunakan kolam tandon air. Dan pastikan si sumber air yang kita pakai itu aman gitu. Misalnya kalau ngambilnya dari sungai, pastikan aman dari sisa pestisida, mungkin saluran dari sawah juga. Cuman yang lebih aman kita menggunakan air sumur bor saja. Dan untuk pembuatan kolam, kita misalnya ini kolam belut itu, saya selalu menerapkan rumus itu kolam ukuran 2x3 untuk mempermudah pengecekan ininya untuk komposisi fermentasi itu. Jadi untuk ukuran kolam 2x3 ini kapasitasnya nanti itu ya antara 8 sampai 10 kilo bibit belut. Dan perlu diperhatikan untuk kolam tembok, kita jangan, kalau kita membuat kolam tembok jangan langsung diisi lumpur atau diisi bibit juga, karena ini sangat berbahaya untuk kolam tembok. Kita bisa menetralkannya. Pertama kita harus menggosoknya itu dengan nanas, 2 timun, 3 gedebuk pisang, dan yang keempat kita bisa menggunakan daun pepaya. Ini berlaku hanya untuk kolam tembok. Jadi antara nanas, timun, gedebuk pisang sama daun pepaya, pilih aja salah satu. Pilih salah satu untuk penetralan. Untuk menggosok bagian yang harus digosok itu antara lain lantai dan dindingnya. Lantai dan dindingnya itu kita gosok, lalu lakukan perendaman minimal 2 hari. Setelah itu kita buang airnya. Nah setelah itu saya yakin semuanya ini terbebas dari zat-zat semen, kecuali kalau kolam terpal. Untuk kolam terpal itu hanya kita membilasnya saja atau kita merendamnya saja untuk ya menghilangkan zat-zat yang mungkin dari pabrikan juga yang mungkin berbahaya ke belut itu. Nah setelah kita
merendam semuanya, kita buang airnya. Nih yang paling penting adalah saluran pembuangan. Media di budidaya belut itu minimal 30 cm. Nah, untuk saluran pembuangannya kita buat bisa di bawah dengan menggunakan paralon ke atas. Kita setting ini di pembuangan, ini salah satu vital, sangat vital di pembuatan kolam itu, karena antisipasi belut terendam itu air masuk dari air hujan atau kita lupa mengisi air. Nah, di sini kita men-settingnya itu di saluran pembuangan ini. Misalnya media 30 cm, kita buat aja saluran pembuangan di 25 cm biar lebih aman. Jadi kita tenang, walaupun hujan deras atau kita lupa mengisi air, otomatis akan kebuang si air itu. Tidak menggenangi semua media yang ada di dalam kolam budidaya belut, karena belut kalau terendam otomatis akan keluar, dan setelah keluar jarang selamat. Nah, ini untuk kolam, misalnya kolam sumber air dari yang Anda pakai lebih dari 7 pH-nya atau kurang dari 6, wajib menggunakan kolam tandon. Misalnya ini bisa memakai terpal, tong, atau bak lagi seperti ini kolam. Jadi dari sumber air ini, misalnya ini sumber air itu dari sumur bor. Sumur bor itu jangan langsung ke sini. Kita tandon dulu di sini, kita tampung dulu, kita tampung. Ini kolam tandon, kolam tandon, kolam penampungan istilahnya, penampungan air, kolam penampungan air. Jadi dari sumber air itu kalau pH-nya lebih dari 7 atau kurang dari 6, kita wajib menyimpannya dulu di kolam penampungan ini sebelum dialirkan ke kolam budidaya belut ini. Dan mengalirkan dari kolam penampungan air ke kolam budidaya belut bebas, bisa kita menggunakan sprinkle seperti ini untuk ini hujan buatannya. Kita bisa melalui ini lewat paralon, terus semuanya kita colokin semuanya terus masuk ke sini, atau bisa memakai paralon juga, kita bolong-bolongin ke sini. Jadi si air masuk itu jangan sampai menimpahnya terlalu keras ke media itu, karena akan merusak juga media itu. Itu langkah pertama dalam pembuatan kolam. Nah, langkah kedua dalam budidaya belut adalah fermentasi. Ini juga tidak kalah penting, jadi satu sama lain itu saling mendukung. Fermentasi, bahan fermentasi itu antara lain 1 gedebok pisang, 2 jerami, 3 kohe kotoran hewan. Nah, untuk kotoran hewan perlu digarisbawahi, yang paling bagus itu kotoran sapi. Jadi kalau tidak ada kotoran sapi, lebih baik tidak memakai, apalagi memakai kotoran kambing, itu sangat berbahaya ke belut. Itu banyak laporan memakai kotoran kambing, karena lama terurainya juga sih. Ini juga kohe harus yang benar-benar sudah lama, sudah jadi tanah. Nah, ketiga bahan ini mempunyai fungsi masing-masing. Gedebok pisang, jadi bukan sebagai pendingin atau apa. Gedebok pisang itu hanya untuk penumbuh cacing, penumbuh pakan alami. Jadi banyak yang salah kaprah aja, gedebok pisang itu sebagai pendingin. Bukan sebagai pendingin, yaitu gedebok pisang itu sebagai penumbuh pakan alami, untuk tentu saja untuk makanan belut itu sendiri nantinya. Dan jerami itu sebagai penggembur tanah. Bisa saja kita tidak memakai jerami, cuman mungkin nanti di pas pemanenan akan berasanya itu. Banyak yang beranggapan, wah di sawah juga nggak memakai apa-apa, sudah
belut sudah bagus. Ya mungkin insya Allah karena itu ciptaan Tuhan itu sangat sempurna. Kita hanya mendekati kesempurnaan itu, meskipun ya tidak 100% dengan ciptaan Tuhan itu. Setidaknya kita untuk meminimalisir, untuk menggampangkan proses kita dalam budidaya belut itu. Jerami itu penggemur tanah. Jadi supaya si tanah itu di dalam masa pemanenan itu nanti tidak susah, dan mungkin kalau tidak memakai jerami ke bawahnya itu akan menjadi keras dan si belut juga tidak nyaman. Nah, kotoran hewan ini fungsinya bukan antara lain hanya untuk menyuburkan cacing yang tumbuh dari gedebok pisang ini. Penyubur cacing ini. Penyubur cacing yang tumbuh dari gedebok pisang ini. Jadi kalau kita tidak memakai kohe bisa saja, cuman mungkin dari pertumbuhan cacing ini tidak melimpah. Jadi dalam budidaya belut itu sebenarnya kita tidak perlu mencari pakan ke sawah ya seperti keong atau ikan-ikan kecil. Cuman ya kalau mau silahkan, cuman kalau ini proses ini sempurna kita tidak perlu, karena kita nanti di perawatan itu ada pakan penumbuh cacing sutra itu kan, karena kita ya untuk mempermudah juga sih. Nah, kita fokus di pembusukan ini, fermentasi ini. Kita bisa memasukkannya ke dalam plastik atau drum, bisa juga disimpan di kolam yang akan kita pakai tempat budidaya. Kita dengan menutup rapat ini, pokoknya tugas kita satu, membusukkan ini. Itu caranya masing-masing mungkin punya cara tersendiri. Kalau saya mah dimasukin ke dalam plastik, terus diikat rapat. Itu untuk mempercepat pembusukan. Bisa juga untuk menambahkan cairan M4, tapi saya selama ini tidak pernah memakai, cuman saran dari yang lebih paham gitu, dari yang mungkin berilmu dalam bersekolahan, kita bisa menyemprotkan si ketiga bahan ini dengan cairan M4. Tidak memakai juga tidak apa-apa sih sebenarnya, cuman untuk mempercepat katanya bisa ini. Saya juga tidak menganjurkan kalau yang ikut bimbingan saya memakai cairan M4. Lebih tepatnya bukan tidak menganjurkan, bebas sih, itu tidak berpengaruh ke sananya. Cuman katanya bisa untuk mempercepat si cairan M4 itu. Nah, kita fokus di pembusukan ini. Sebelum ini benar-benar busuk, kita jangan dulu memikirkan lumpur. Nah, di sini kesalahan fatal itu. Kalau antara gedebok pisang, jerami, kohe itu dicampur dengan lumpur, selamanya juga tidak akan sempurna. Bukan selamanya, membutuhkan waktu yang lama. Ada yang nyampe 8 bulan, 9 bulan itu. Bahkan ada yang setahun lebih masih mengandung biogas. Nanti di season selanjutnya kita bahas. Mungkin untuk season ini kita untuk membahas pembuatan kolam dan cara fermentasi sampai ke pencampurannya. Nah, kita fokus di pembusukan gedebok pisang, jerami, sama kohe itu sampai benar-benar busuk. Mungkin kalau Bapak ragu untuk ini sudah busuk atau belum, bisa kontak saya ke WA saya sering saya upload WA saya di 089668974848, itu WA saya. Bisa dipotongkan atau divideokan, mungkin barangkali kalau kurang yakin, atau di postingan saya sebelumnya juga ada fermentasi yang sudah benar-benar matang gitu. Setelah fermentasi ini matang, nah untuk takarannya gedebok pisang untuk ukuran kolam 2x3 ini lebar 2 meter, panjang 3 meter. Kalau ketinggian itu minimal 60 cm, bisa saja kita 70-80, cuman jangan kurang dari 60 cm ini untuk ketinggian. Nah, untuk bahan fermentasi ini lumpur, kita tulis dulu lumpur yang bagus, yang paling bagus untuk digunakan dalam budidaya belut adalah lumpur sawah. Tapi kalau teksturnya terlalu encer, kita bisa mentiriskannya dulu
meniriskannya dulu untuk membuang sisa-sisa kandungan airnya karena nanti kalau terlalu encer kita akan susah juga untuk menatanya, untuk membuat saluran pembuangannya, untuk membuat paritnya, untuk membuat pematangnya nanti kita akan sulit. Jadi usahakan kalau lumpur yang terlalu encer gitu kita meniriskannya dulu. Nah, untuk kapasitas ukuran kolam 2x3 saya selalu membahas di mana-mana. Untuk ukuran kolam 2x3 kita bawa pisang 2 batang, tapi jangan yang kecil, yang sedang atau yang besar bebas ini, asal jangan yang kecil aja. Jerami 2 karung 50 kilo ini, 50 kilo, tapi dijajal, jangan asal-asalan kita memasukinya aja ke karung 50 kilo itu. Ini untuk takarannya. Kohe itu cuma 1 ember kecil atau 5 kg. Nah, ini untuk fermentasi ukuran kolam 2x3. Ini rumusnya saya selalu memberikan rumus ini untuk ukuran kolam 2x3 itu. Jadi nanti pas pencampuran ini menjadi 30% dari keseluruhan total media itu. Kalau total medianya itu 30 cm, jadi lumpur 70%, bahan fermentasi itu 30%. Nah, ini yang paling penting juga. Kalau misalnya terlalu banyak fermentasi, si media akan mengambang nantinya. Karena tetap sih dalam budidaya belut itu kita hanya meniru habitat aslinya. Jadi kalau kita kebanyakan jerami ya fermentasi ya antara ketiga bahan ini, malahan kalau banyak kotoran hewan itu, si media itu akan banyak mengandung biogas. Nah, untuk pencampuran gedebok, pisang, jerami, kohe itu kita bisa mencucinya dulu si ketiga bahan ini sampai si air yang kuning-kuningnya itu sampai kebuang gitu. Kita bisa menggunakan ayakan atau apa aja lah, yang penting si air yang menyengat-menyengatnya itu, yang kuningnya itu kebuang gitu sebelum dicampurkan dengan lumpur. Untuk lumpur kita hanya merendamnya saja, minimal 1 malam kita rendam untuk membuang sisa-sisa pestisida mungkin atau racun-racun yang ada di sawah. Kita harus menetralkannya dulu di kolam ini, di kolam budidaya itu nanti. Nah, untuk cara mencampurkan lumpur dan fermentasi itu kita bisa untuk menghitungnya, untuk mengira-ngiranya itu. Untuk lumpur 70% itu misalnya ini 3 meter itu sekitar 2,20 meter kita isi lumpur dengan ketinggian 30 cm, lalu diisi sama ketiga bahan ini yang 2 batang, ini 2 karung, itu totalnya menjadi 30%. Ini untuk rumus untuk mempermudah bagi pemula juga untuk bahan fermentasi dan cara pencampuran, juga komposisi takarannya. Ini seperti ini. Kita aduk rata, jadi jangan dilapis-lapis. Perlu diketahui ini sangat penting sekali. Jangan sampai dilapis-lapis antara, misalnya ini fermentasi atau gedebok pisang, ada kan yang dipisah-pisah, batang pisang, terus jerami, lumpur, kohe, terus saja dilapis-lapis begitu, itu sangat fatal sekali. Belut tidak akan tahan, tidak akan kuat kalau itu. Kalau prosesnya kita dilapis-lapis seperti ini, karena si biogasnya itu terkunci sama lumpur. Dan kedua bahan ini, lumpur dan fermentasi itu kita aduk rata sehingga ya tercampur sempurna. Dan yang tidak kalah penting juga, ini sangat penting dari awal sampai akhir itu, setelah lumpur dan bahan fermentasi ini kita campur, kita wajib merendamnya lagi sebelum ini menata kolam itu. Wajib kita untuk mencampurnya itu sebelum kita
kembali menata seperti saluran airnya. Nanti kan kita jadi dibuatkan parit-parit atau pematang, jadi jangan terendam semuanya si belut itu. Ada saluran air antara ini yang menjalur ke saluran pembuangan ini yang 25 cm itu. Kita ukur dari 25 cm aja biar kita tenang gitu. Kalau ada hujan pun kita tetap tenang gitu, tidak takut semua media itu terendam. Mungkin nanti untuk tutorialnya kita bisa langsung ke lapangan, dan untuk sementara kita fokus di sini dulu pembuatan kolam dan fermentasi. Nanti langkah selanjutnya di part 2 kita menerangkan cara perawatan, terus cara menebar bibit, cara pengkarantina. Nanti saya upload videonya. Mungkin untuk sampai sini kita selesai, kita lanjut di part 2 nya. Terima kasih, salam budidaya. Tadi penjelasan cara budidaya belut dari Kang Ujang, Jawa Barat. Guys, monggo teman-teman yang mau pesan bibit belut silakan langsung WA di admin kami. Bibit belut dari Jombang, Jawa Timur. Ukuran ada 2, ukur besar dan ukur kecil. Kalau yang ini bibit yang ukur besar atau tangguh guys. Monggo langsung saja WA di admin kami. Terima kasih.